Hai Taxmates, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel TM Consultant. Good to know tax. Bersama saya Josia Reza dalam konten Tanya Pajak. Dalam konten ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar perpajakan yang mungkin kalian sering bertanya-tanya bagaimana sih seputar perpajakan ini kok kadang-kadang suka bikin bingung, ya kan? Kita akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bikin kalian bingung selama ini. Pertanyaan yang pertama, kalau freelance design apakah perlu NPWP? Oke, jadi akhir-akhir ini pasti banyak kan dari kalian yang background pekerjaannya jadi freelancer, bukan lagi sekedar pegawai yang kerja di corporate gitu, sebagai pegawai atau staff biasa. Yang mana kalau kalian sebagai freelancer, mungkin kalian sering bingung, kalau kerjaan seperti ini apakah perlu NPWP atau tidak? Jawabannya perlu banget, karena NPWP itu penting, terutama buat kalian yang penghasilannya sudah melebihi nilai penghasilan yang kena pajak, yaitu sebesar 54 juta per tahun. Nah, tapi kalau buat kalian yang penghasilannya misalnya belum melebihi pun tetap perlu NPWP. Karena apa? Karena ketika kalian dapat pekerjaan nih, kalian dapat job, kalian seringkali bertemu dengan klien-klien corporate yang seringkali meminta NPWP kalian untuk dicatat lalu dikenakan pajak di kemudian hari. Makanya itu kenapa NPWP juga penting buat kalian sebagai pekerja freelancer. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Udah 2 tahun belum lapor pajak, kira-kira ada sanksinya nggak ya? Jawabannya tentu saja ada. Kenapa? Karena setiap wajib pajak yang berpenghasilan dan memiliki NPWP, kalian diwajibkan untuk melakukan lapor SPT secara rutin. Jika kalian telah melakukan pelaporan SPT atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kalian bisa dikenakan sanksi berupa denda, bahkan sanksi berupa pidana. Sanksi tersebut sudah tercantum dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, buat kalian yang bingung, berapa sih denda yang harus dibayar kalau kita telat lapor pajak? Besaran denda untuk keterlambatan pelaporan SPT sebagai berikut. Denda sebesar Rp100.000 untuk wajib pajak pribadi, kemudian denda sebesar Rp1 juta untuk wajib pajak badan, lalu denda sebesar Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, dan denda sebesar Rp100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya. Nah, jadi penting banget nih buat kalian para wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan berpenghasilan untuk jangan sampai terlambat melaporkan SPT kalian dan juga membayar pajak kalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaan yang sangat sering muncul buat kita semua sebagai wajib pajak yang pasti sering bertanya, buat apa sih sebenarnya kita membayar pajak kepada negara? Apa sih manfaatnya buat kita? Ada nggak hal-hal yang kita rasakan sehari-hari ketika kita membayar pajak? Jawabannya ada, dan manfaatnya banyak sekali sebenarnya. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, ketika kita membayar pajak dari sektor infrastruktur dan fasilitas umum, kita merasakan sehari-hari kita pasti bepergian, kita pergi berangkat kerja, kita pergi berangkat sekolah dan lain-lain. Tentu saja jalan raya, jembatan, jalan tol, dan semua fasilitas yang ada di jalanan itu merupakan hasil yang kita nikmati ketika kita membayar pajak. Kemudian fasilitas pendidikan. Ada program pemerintah dari segi pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar, beasiswa bidik misi dan bantuan operasional. Itu merupakan deretan manfaat yang kita rasakan ketika kita semua membayar pajak. Berikutnya, fasilitas kesehatan. Alokasi dana pajak dialirkan juga ke dalam sektor kesehatan untuk pembangunan rumah sakit, biaya-biaya perawatan di rumah sakit, dan lain sebagainya. Itu semua dialokasikan dari dana pajak pendapatan negara. Kemudian, kelestarian lingkungan hidup. Kita tahu Indonesia memiliki hutan yang luas dan asri. Untuk merawat itu semua tentu saja diperlukan dana yang cukup besar. Nah, dana ini dari mana? Tentu saja bisa diambil dari pendapatan negara, yaitu dari sektor pajak. Kalau hutannya bisa dilindungi, kita juga bisa merasakan lingkungan yang enak dan bisa kita nikmati sehari-hari. Sektor keamanan dan ketertiban. Nah, dana penerimaan pajak ini juga digunakan untuk pengadaan senjata dan kendaraan tempur, serta melakukan modernisasi di segala aspek keamanan darat, air, hingga udara. Yang mana kalau negara ini aman, kita juga pasti merasakan aman juga. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah buat e-filing harus di kantor pajak di mana kalian mendaftar? Jawabannya tidak harus.
Untuk membuat EFIN atau Electronic Filing Identification Number, kalian tidak harus datang ke KPP tempat kalian mendaftar pajak. Sekarang sudah cukup mudah, kalian tinggal hubungi Kering Pajak di nomor 1.500-200 untuk mendapatkan EFIN yang kalian butuhkan. Dapat SP2DK nih, langkah apa ya yang kira-kira harus diambil? Nah, jangan panik, buat kalian yang dapat SP2DK, ini bukan surat teguran, tapi ini sebenarnya surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP untuk meminta informasi atas penyesuaian pajak. Nah, setelah kalian mendapat SP2DK ini, langkah yang pertama yang harus kalian ambil adalah cermati kesesuaian data pada surat. Jadi pastikan apakah benar-benar data yang diminta sudah sesuai atau belum. Kalau memang belum sesuai, langkah berikutnya adalah menyiapkan berkas dan keterangan pendukung untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya atas kondisi pajak kalian. Nah, kalian bisa memberikan tanggapan secara langsung ke KPP dengan menyampaikan SPT pembetulan yang tertulis di dalam SP2DK kalian, serta menyampaikan secara online lewat video conference. Nah, jadi buat kalian yang dapat SP2DK, nggak perlu panik lagi kan? Caranya cukup simpel dan cukup mudah untuk kalian lakukan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Kenapa kripto kena pajak? Nah, di Indonesia memang kripto bukan dianggap sebagai alat tukar, tapi ditegaskan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kementerian Perdagangan bahwa kripto merupakan komoditas. Karena komoditas, maka kripto merupakan barang kena pajak tidak berwujud dan harus dikenai PPN juga. Pengenaan PPN terhadap kripto ini sendiri tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK03/2022 tentang PPN dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto yang berlaku mulai 1 Mei 2022. Nah, tujuan peraturan ini bertugas untuk memberikan kepastian hukum bagaimana perlakuan PPN dan PPh atas transaksi kripto yang berkembang di masyarakat di Indonesia. Jadi, bagaimana? Kalian sudah paham dengan penjelasan-penjelasan atas pertanyaan seputar perpajakan tadi? Kalau misalnya kalian juga ingin bertanya seputar perpajakan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar yang ada di bawah, atau kalian juga bisa bertanya langsung melalui direct message di Instagram kami di tmkonsultan.id. Sampai jumpa di Tanya Pajak berikutnya. Saya Josia, see you.